Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ayuhal musyahidun, para pemirsa Al-Barakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Kemarin kita telah membahas tentang maksiat-maksiat hati serta beberapa obat-obatnya atau cara mengatasinya, yang mana hal ini masuk di dalam bab terakhir dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, yaitu tentang al-ihsan. Kita sudah membahas sejak awal tentang bab iman, kemudian masuk ke bab Islam, yaitu rukun-rukun Islam mulai dari sholat sampai kepada haji dengan cara yang ringkas, dengan pembahasan yang ringkas. Kemudian kita beberapa waktu yang lalu telah masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu al-ihsan, yang mana arkanuddin, rukun-rukun agama itu as-salasa, yaitu 3, al-islam wal iman wal ihsan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kita sedikit mengulang kembali apa itu al-ihsan. Al-ihsan adalah sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'buduna ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka hendaklah engkau merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi daripada al-ihsan. Kemudian para ulama membuat suatu metode ataupun ilmu untuk mempelajari al-ihsan ini yang disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini baru muncul setelah abad ke-3 Hijriah. Dari penamaan tasawuf, ya, dari kata sofa, ya, orang yang mensucikan hatinya. Sama juga dengan arti tazkiyah, ya, mensucikan, tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan hati. Apakah tasawuf itu hal yang baru? La, tasawuf itu ada semenjak Sayyidina Jibril alaihissalam mewahyukan kepada Rasulullah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak Nabi menerima wahyu yang pertama, di sini sudah ada pendidikan tentang tasawuf. Nah, jadi kita tidak perlu meributkan definisi atau memusingkan definisi daripada tasawuf itu, namun yang lebih penting adalah kita sepakat terhadap isi daripada ilmu tasawuf itu. Penamaan tasawuf itu tidaklah penting, ya. Penamaan tasawuf memang baru ada sejak abad ke-3 Hijriah. Sebagaimana pula ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu tajwid, usul fikih, ilmu mustalah hadis, ya, kemudian ilmu jarh wa ta'dil dan sebagainya dari ilmu-ilmu agama Islam. Itu penamaan itu semuanya hal yang baru. Namun isi daripada ilmu itu sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
inti daripada tasawuf itu adalah membersihkan hati, ya. Membersihkan hati kita dari segala amradil qalb, jadi penyakit-penyakit hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidaklah bermanfaat itu harta, ya, maupun anak, tetapi yang bermanfaat nanti ketika kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maksud hati yang selamat ini adalah hati yang bersih, yang selamat dari segala penyakit-penyakit hati. Dari sinilah ilmu tasawuf itu berkembang, ya. Dan Rasulullah SAW mulai awal dulu di zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah, sudah mendidik para sahabatnya dengan ilmu tasawuf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Disebutkan di sini Allah berfirman, sungguh kami Allah telah mengutus terhadap orang mukmin itu di antara mereka seorang rasul. Rasul yang berasal dari golongan mereka sendiri, yaitu manusia. Yatslu alaihim ayatihi, yang mana rasul itu membaca kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Nah, dari sini ada timbul wa yuzakkihim, tugasnya para nabi mensucikan, tazkiyatun nufs. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kitab yaitu Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka dulu adalah orang-orang yang tersesat. Di sini juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah berfirman, "Kama arsalna", sebagaimana kami mengutus, fiikum, kepada kamu sekalian, rasulan minkum, seorang rasul dari golongan kalian sendiri, yatslu 'alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, membersihkan hati kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian kitab yaitu tentang Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Jadi salah satu tugas daripada Rasulullah adalah wa yuzakkikum, kata Allah. Rasul ini mensucikan kalian. Jadi sahabat semuanya disucikan hatinya oleh baginda Rasulullah, diajarkan, dididik bagaimana cara membersihkan hati. Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf atau tazkiyah. Kita tak penting arti daripada penamaannya, tapi yang kita pentingkan adalah esensinya, yaitu tentang pensucian hati. Tasawuf ini definisinya sangat banyak, sekitar kalau sudah dikumpulkan bisa lebih dari 2000 definisi. Namun intinya tasawuf adalah ta'alluq, dia berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takhalluq bi makhlukillah. Jadi ta'alluq billah wa takhalluq bi makhlukillah, bi makhluqatillah. Jadi tasawuf secara ringkas kita bisa ambil kesimpulan dari berbagai macam definisi tasawuf, artinya adalah dia ta'alluq kepada Allah. Hatinya atau dirinya senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takhalluq, dan berakhlak yang baik terhadap semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati dan sebagainya. Ini definisi daripada tasawuf.
Dan ini adalah sesuatu yang muhim, sangat penting di dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dengan bersumpah yang sangat banyak sumpahnya demi tasawuf, demi tazkiyatun nafs. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan waktu duha atau pancaran sinarnya. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan ketika menyertainya. Maksudnya setelah matahari terbenam, maka rembulan muncul. Wan nahari idza jallaha, dan ketika hari telah tampak, siang telah tampak, siang hari. Wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika menyeliputinya. Was samai wa ma banaha, demi langit dan peninggiannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penyebarannya, perataannya, perluasannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada manusia itu fujuraha, yaitu hal-hal yang fujur, yang tidak baik, yang fasik, wa taqwaha, dan kedakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini inti daripada sumpah Allah yang panjang tadi. Allah bersumpah sangat panjang di dalam Al-Quran, yang tidak ada ayat lain di dalam surat di Al-Quran yang mana Allah bersumpah melebihi panjangnya sumpah Allah di ayat ini. Demi matahari dan sinarnya, demi rembulan yang mengiringinya, demi siang ketika telah terang benderang, demi malam ketika gelap menyelimutinya, demi langit yang ditinggikan, demi bumi yang dihamparkan, demi jiwa dan penyempurnaannya. Berapa kali Allah? Sekitar 7 sumpah. Kemudian apa di balik sumpah itu? Berarti ada sesuatu yang penting, yaitu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada manusia itu fujuraha, jalan menuju keburukan, wa taqwaha, dan jalan menuju kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung baik itu aflah, beruntung di dunia, terlebih lagi beruntung di akhirat dengan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Man zakkaha, yaitu siapa orang yang mampu mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Dari sini Allah bersumpah dengan sangat panjang demi apa? Demi perintah Allah kepada kita untuk mensucikan hati kita dan membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, dan sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian dia berzikir kepada Tuhannya dan melakukan salat. Maka banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk mensucikan hati. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat mendidik diri kita agar bisa senantiasa ta'alluq kepada Allah, berikatan kepada Allah, dan takhalluq, berakhlak dengan baik kepada sesama makhluk Allah, maka ilmu itu disebut ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Tasawuf dari kata sofa, yaitu membersihkan hati. Dan tasawuf juga disebutkan diambil
dari golongan sahabat ahlus suffah, mereka yang tidak memiliki harta, tidak memiliki tempat tinggal, kemudian Nabi menyediakan tempat di sebagian Masjid Nabawi untuk mereka tinggali di situ, dan mereka adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mensucikan hati mereka. Maka dari situ tercetus diambillah ilmu tasawuf, ya, penamaannya dari kata ahlus suffah. Ada yang juga berpendapat demikian. Kemudian ala kulli hal, dari sini sangat penting dan memang diajarkan oleh baginda Rasulullah tentang tasawuf atau tazkiyah ini. Maka ini bukan sesuatu yang bid'ah, namun ini hal yang sangat dianjurkan, dipentingkan, bahkan ini merupakan kewajiban bagi kita. Isi daripada tasawuf adalah kewajiban fardu ain bagi kita semua, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu fardu ain bagi setiap muslim yang beragama Islam. Tentang penamaan tasawuf itu tidak diwajibkan. Definisi tasawuf tidak diwajibkan untuk kita. Namun esensi daripada tasawuf yang mana itu adalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa kita sehingga kita senantiasa berta'alluq kepada Allah, berikatan kepada Allah dan berakhlak yang baik terhadap manusia. Inilah yang diwajibkan untuk kita, ya. Kemudian ilmu tasawuf ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang pertama disebut dengan tasawuf amaliyah, dan yang kedua tasawuf mukasyafah. Tasawuf amaliyah itu yang berhubungan dengan amal-amal kita, ya, amal-amal kita, bagaimana kita berakhlak yang baik terhadap Allah, berakhlak yang baik terhadap makhluk Allah, ya. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari maksiat-maksiat hati, sebagaimana kemarin kita telah bahas bagaimana maksiat hati termasuk hasud, higit, iri hati, dengki, sombong, takabur, ujub, riya, ya. Kemudian juga membersihkan hati, badan kita dari segala maksiat, ya, menjaga mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, lisan kita, perut kita dari hal-hal yang maksiat, kemudian menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tasawuf amaliyah. Kemudian ada tasawuf mukasyafah tentang maqamat, tentang bagaimana magom-magom orang yang telah menjalankan tasawuf amaliyah. Jadi kita jangan membahas tasawuf mukasyafah sebelum tasawuf amaliyah kita kerjakan, kita amalkan. Karena tasawuf mukasyafah adalah samarat, adalah buah daripada tasawuf amaliyah, seperti karomah, ya, seperti kewalian dan sebagainya. Ini merupakan tasawuf mukasyafah, yang mana itu adalah buah daripada tasawuf amaliyah. Dan ulama-ulama salaf dan ulama-ulama terdahulu, ulama khalaf yang terdahulu, baik itu salaf maupun khalaf yang terdahulu, semuanya sepakat, tidak ada yang menentang tentang ilmu tasawuf ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga muridnya Ibnu Qayyim, kemudian Az-Zahabi, kemudian Imam Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, semuanya mereka sepakat tentang tasawuf, sepakat dengan ilmu tasawuf. Bahkan di dalam Majmu' Fatawanya Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang mana itu kitab yang sangat besar, sangat panjang, berjilid-jilid, di jilid ke-9 dan ke-10, di situ khusus membahas tentang tasawuf. Bagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat mengagungkan daripada ilmu tasawuf. Dan juga dikisahkan bahwasanya murid beliau yang namanya Ibnul Qayyim ini menulis kitab
yang khusus tentang tasawuf, 3 jilid besar yang disebut Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin khusus tasawuf. Ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Yang mana beliau pernah juga menceritakan ketika Ibnu Qayyim ini berguru kepada Ibnu Taimiyah, kemudian saat itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengkasyaf murid-muridnya. Engkau tadi tidak melakukan ini, engkau tadi tidak melakukan ini. Lantas Ibnu Qayyim mengatakan kepada gurunya Imam Ibnu Taimiyah, wahai imam, wahai syekh, ya, mengapa engkau tidak mengkasyaf kami setiap hari sehingga kami itu senantiasa beribadah kepada Allah lah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, saya bukan dukun, ya, saya akan melakukan itu kasyaf hanya di waktu-waktu tertentu yang dibutuhkan untuk mendidik murid-murid. Nah, jadi Ibnu Taimiyah bersama muridnya itu seperti seorang syekh mursyid dengan para ikhwan thariqahnya. Bahkan disebutkan silsilah daripada thariqah Qadiriyah, thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani Qadiriyah, salah satunya di situ di silsilahnya ada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan juga disebutkan Al-Imam Rifai rahimahullahu taala wa ra'ah, yang mana beliau pendiri thariqat Rifaiyah. Beliau hidup di zamannya Al-Imam Ibnu Taimiyah dan beliau membaiat Ibnu Taimiyah sebagai syekh mursyid, ya, sebagai syekh. Beliau membaiat, artinya mengambil baiat kepada Ibnu Taimiyah juga. Di sini sudah jelas, Anda bisa melihat, membaca kitab-kitabnya, baik itu Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah dan juga kitab Madarijus Salikin daripada Ibnu Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah, dan juga Anda bisa melihat bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir juga mengagungkan daripada tasawuf ini, yang mana mereka banyak menceritakan tentang kisah Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, yang mana di dalamnya beliau mengajarkan tentang fikih, tentang tafsir, tentang hadis, dan juga tentang ilmu tasawuf. Maka semua ulama salaf maupun khalaf zaman terdahulu sepakat ilmu tasawuf ini merupakan hal yang fardu ain untuk kita pelajari. Esensi daripada ilmu tasawuf ini, dan ilmu tasawuf ini sudah ada sejak Nabi diutus menjadi Rasulullah SAW, menjadi Rasul, dan diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Rasulullah mengajarkan tasawuf kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dan juga ini terdapat di dalam Al-Qur'an, diperintahkan sebagaimana tadi kami sebutkan, Al-Fakir sebutkan ayat-ayat tentang pentingnya tazkiyatun nufus dan perintah Allah untuk membersihkan hati, ya, sampai Allah bersumpah dengan sumpah yang paling panjang di dalam Al-Quran dengan 7 sumpah. Hal ini berarti sangat penting untuk kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak benar jika tasawuf itu adalah yang hanya dohir, memakai imamah besar, pakai jubah, pakai baju dari wool, atau pakai khirqah dan sebagainya. Itu hanya zahirnya, tapi yang penting adalah esensinya, yaitu yang ada di hati. Allah melihat hati, tidak melihat kepada zahir. Dan ini adalah tasawuf yang sejati, ya. Dan juga disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah juga mengambil khirqah, ya. Kita saja belum mengambil khirqah. Khirqah adalah pakaian yang dipakaikan untuk orang yang mengambil baiat tasawuf, ya, seperti itu. Nah, maka inti dari tasawuf yang penting adalah bagaimana kita berta'alluq kepada Allah, berhubungan yang baik kepada Allah, dan bertakhalluq dan berakhlak yang baik li makhluqatillah, terhadap seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik. Ya. Oleh karena itu,
mari kita tidak perlu ragu untuk mempelajari ilmu tasawuf, karena ilmu ini disepakati oleh seluruh ulama, kecuali khilaf di ulama-ulama modern zaman ini, seperti mereka yang mengaku mengikuti salaf. Mohon maaf, mereka yang mengaku mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti Ibnul Qayyim dan sebagainya, tapi di zaman ini mereka sangat membenci dengan tasawuf. Maka tidak salah jika mereka membenci tasawuf, jika memang itu tasawuf yang menyimpang. Tasawuf itu ada yang memang betul-betul dari Rasulullah yang berupa tazkiyah, dan ada tasawuf-tasawuf yang memang menyimpang atau disebut dengan tasawuf gadungan. Tasawuf gadungan artinya dia yang hanya mementikan dohir namun tidak membersihkan hatinya. Mereka yang hanya bernyanyi-nyanyi, kemudian melakukan hal-hal yang menyeleneh dari ajaran syariat Islam, bukan untuk membersihkan hatinya. Maka tidak salah kalau orang di luar kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengkritik daripada tasawuf ini. Maka sesungguhnya mereka yang hanya melakukan hal-hal yang menyimpang, yang nyeleneh, ataupun yang aneh-aneh, kemudian mereka berkata mereka adalah sufi, orang yang bertasawuf, maka sungguh kami menolaknya. Karena hal itu bukanlah tasawuf yang sejati. Tasawuf yang sejati adalah mensucikan hati, membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Kemudian orang yang sudah mendapatkan buah dari tasawuf ini disebut dengan as-sufi. Sedangkan kita jauh dari kata as-sufi. Orang yang benar-benar menjalankan ilmu tasawuf disebut mutasawwif. Jadi pertama, ada orang yang telah mendapatkan buah daripada amalia tasawuf disebut sufi. Mereka lah orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ilmu tasawuf namun belum mencapai buahnya, belum mendapatkan buahnya, disebut mutasawwif. Dan yang ketiga, ada orang yang mencintai orang yang berjalan di dalam ilmu tasawuf dan juga menapaki jejak mereka namun belum dikatakan sungguh-sungguh, maka mereka disebut musyabbih bihim, yaitu yang menyerupai mereka. Minimal kita menjadi musyabbih bihim, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dinilai sebagai kaum tersebut. Maka semoga kita yang ada di sini semuanya bisa menjadi orang-orang yang minimal musyabbih bihim, yang menyerupai mereka, para ahli tasawuf. Bahkan bisa kita tingkatkan menjadi mutasawwif, yaitu orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ilmu tasawuf ini, sehingga insya Allah semoga Allah memberikan kita buah daripada tasawuf ini. Ini sebelum kita melanjutkan dari pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah, maka penting bagi kami Al-Faqir untuk menjelaskan tentang pentingnya ilmu tasawuf. Kemudian di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari maksiat hati, kemudian ketaatan hati, dan yang terakhir adalah maksiat anggota badan. Kemarin kita telah menyelesaikan secara singkat tentang apa saja maksiat-maksiat hati dan obat-obatnya, dan kita akan menginjak ke bagian yang kedua, yaitu tentang amalan ketaatan hati. Namun karena waktu yang terbatas, kita akan sampaikan amalan ketaatan hati ini pada pertemuan yang berikutnya. Maka tetap saksikan channel Al-Barokat TV di YouTube Anda, dan juga subscribe. Dan jika Anda menyukai, silakan like dan juga komen ya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, karena kita akan membahas tentang tasawuf secara ringkas. Nanti setelah kita menyelesaikan menghatamkan kitab Risalatul Jami'ah ini, insya Allah kita akan juga mempelajari tentang ilmu tasawuf yang lebih mendalam, tentang amalia alamiah tasawuf atau tazkiyah ini dari kitab-kitab yang lain yang lebih detail dengan program yang lain. Oleh karena itu, tetap subscribe channel YouTube kami Al-Barokat TV dan saksikan video-video berikutnya dengan
pemateri-pemateri lain yang berkompeten di dalam bidangnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang amalan ketaatan hati. Ilal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.